Langsung baca di buku, langsung selesai. Ini bab 1, bab 2. Terakhir ini adalah terkait dengan isim alat. Namanya juga isim alat, berarti terjemahannya kan alat. Misalnya antum dapat kata doroba. Doroba, kan memukul. Kalau alat untuk memukul apa bahasa Arabnya? Bisa antum buat ke pola isim alat. Orang Arab juga langsung paham. Seperti kemarin kan, dari kata kerja antum buat ke pola makan zaman. Iya, antum misalnya dapat kata nadoro. Nadoro, melihat. Kalau alat untuk melihat maksudnya kacamata. Paham ini? Apa bahasa Arabnya? Antum dapat kata misalnya laiko. Menjilat. Kalau alat untuk menjilat maksudnya sendok. Apa bahasa Arabnya? Kan alat untuk menjilat. Sendok. Paham kan? Apa bahasa Arabnya? Buat dia ke isim alat. Buat dia ke isim alat. Jadi dia bermakna alat untuk melakukan pekerjaan. Bermakna alat untuk melakukan pekerjaan. Isim alat itu tasrifnya hanya ada pada kata yang 3 huruf. Jadi sedikit sekali. Isim alat itu hanya ada tasrifnya untuk 3 huruf. Tidak ada tasrif isim alat 4, 5, 6. Tidak ada. Aduh paham ini? Artinya dia hanya ada pada 6 tasrif. 6 pola. Paham? 6 pola tasrif. Kan semua dari 22. Kan kemarin selalu kita bahas 22. Selalu kita bahas berapa? 22. Kalau isim alat tidak. Dia hanya ambil dari 3 huruf. Sementara 3 huruf ada berapa bab? Ada berapa bab? 6. Jadi ada isim alat dalam tasrif 6 bab. Dalam tasrif 6 bab. Dan alhamdulillah isim alat itu selalu bentuknya adalah mif'alun. Itu bentuk dasarnya. Selalu bentuknya mif'alun. Artinya kalau antum mau bahasa Arab kan alat memukul. Buat mif'alun. Dari fa'ala. Tambahkan mim di awal kasroh. Paham ini? Kemudian harokat istilahnya sukun, fathah, baru doma akhirnya. Ini nahwu kan bisa. Lun, lan, lin. Ini kan nahwu nanti. Mif'alun. Berarti doroba. Doroba. Jadi alat untuk memukul. Palu-palu itu disebut midrob. Paham? Kan dia alat untuk memukul. Disebut midrob. Aduh paham ini? Dipahami ini? Mif'alun. Nadoro. Alat untuk melihat kacamata. Mindor. Laiko. Menjilat. Alat untuk menjilat. Mil'ak. Paham? Ini bentuk dasarnya. Kemudian kadang mereka tambahkan di akhirnya tak marbuto. Maka muncullah pola kedua. Mif'alatun. Pola kedua. Mif'alatun. Paham ini pola kedua? Kadang juga mereka tidak tambah tak marbuto. Tapi mereka tambahkan alif sebelum terakhir. Maka terbentuklah pola ketiga. Ini jadinya 1, ini 2. Muncul pola ketiga. Yaitu apa? Mif'alun. Paham? Jumlahnya 3 pola isim alat. Artinya ini tidak ada sama dengan sebelumnya. Tidak ada sama. Tidak ada sama. Sebelumnya kan isim zaman dan makan kan ma. Ini mi. Dipahami ini? Tidak ada samanya. Kalau antum dapat kata di bahasa Arab mif'al, mif'ala, mif'al. Itu alat terjemahannya. Itu alat terjemahannya. Dipahami ini? Tidak keluar dari 3 pola. Pola dasar mif'al. Kemudian kadang ditambah tamarbuto di akhir. Mif'alah. Kemudian kadang ditambah alif sebelum akhir. Bukan tamarbuto. Mif'al. Nah seperti mereka katakan fataha. Mereka bilang miftah. Apa artinya miftah? Dalam kamus kita mereka tulis kunci. Enggak, itu miftah alat untuk membuka. Kan fataha membuka. Miftah alat untuk membuka. Apa berarti? Ya kunci alat untuk membuka. Cuman terjemahannya bukan hanya kunci. Semua alat untuk membuka disebut miftah. Dipahami ini? Dipahami ini? Jelas ini? Ini makna. Sudah? Dipahami ini?
Atau belum? Semua. Antum bawakan kata 3 huruf. Kata 3 huruf. Misalnya antum dapat kata misalnya kanasa. Kanasa. Menyapu. Alat untuk menyapu. Antum lihat kamus percakapan. Kamus percakapan mereka bilang miknasa. Orang percakapan dia kira itu kosakata lain. Sehingga kadang mereka akan mengatakan kosakata baru. Padahal bukan kata lain. Itu pecahan dari fiil. Kalau orang sorof dia hanya hafal kata dasar. Pecahannya itu ikut. Kan tinggal ditahu. Oh kanasa menyapu kata kerjanya. Kalau bilang miknasa. Oh alat untuk menyapu. Ya sapu. Alat untuk menyapu apa? Alat untuk menyapu apa? Sapu. Jadi miknasa dia bilang apa? Sapu. Dipahami ini? Jelas? Selesai. Isim alat. Ada pertanyaan? Tidak. Ini mirip dengan fa'ulah. Isim fa'ilnya ini. Paham? Tidak ada. Artinya kalau antum dapat ini, itulah isim alat. Tapi ini antum kalau tidak tahu, bingung ini atau ini, jangan. Ini saja. Kan bentuk dasar mif'al. Bentuk dasar itu nomor 1. Kemudian kadang bisa ditambah tamar buto, mif'alah. Kadang tambah alif saja, mif'al. Paham kan? Ada lagi? Tidak bisa. Nah. Satu kata tidak bisa masuk 3-3. Artinya kita tebakan pertama mif'al. Kemudian kadang didengar dari orang Arab dia mif'alah. Kadang didengar dari orang Arab mif'al. Dipahami ini kan? Jelas? Sudah? Selesai. Lihat isim alat. Isim alat adalah isim yang dibentuk dari masdar fi'il thulathi mujarrad. Lihat pengertiannya. Isim alat adalah isim yang dibentuk dari masdar fi'il thulathi mujarrad. 3 asli. Yang menunjukkan atas alat untuk melakukan pekerjaan. Isim alat yang kiasi datang dalam 3 wazan. Yang pertama mif'al. Contoh so'ida. So'ida itu artinya naik. So'ida naik. Kalau alat untuk naik. Tangga maksudnya. Tangga. Alat untuk naik. Tangga. Apa bahasa Arabnya? Mis'at. Paham ini? Alat untuk naik bahasa Arabnya apa? Mis'at. Tetap konsentrasi. Tidak apa-apa. Walaupun roboh ini tembok kita belajar. Nah. Usahakan konsentrasi. Yang terpengaruh dengan yang lewat, bunyi, suara. Kalau antum perhatian, semua itu tidak ada. Nah, semua itu tidak ada. Iya. Jadi, dipahami ya? Mudah sekali ini. So'ida, itu yang antum hafal. So'ida, naik. Sekarang saya mau bahasa Arabnya alat untuk naik. Maksudnya tangga. Apa? Buat. Mis'at. Kosso, memotong. Alat untuk memotong. Mikos, mereka terjemahkan gunting. Mikos itu mereka terjemahkan apa? Gunting di dunia percakapan. Tapi sebenarnya lebih luas. Semua alat untuk memotong bisa antum bilang apa? Mikos. Nah, ini kan bahasa Arab maknanya luas, tidak terbatas pada gunting. Cuman kadang sudah ada dipatenkan dalam bahasa Indonesia. Mereka terjemahkan seperti itu. Iya, seperti nanti mindor, mereka bilang mindor, mereka terjemahkan kacamata. Padahal dia alat untuk melihat. Semua alat untuk yang dipakai melihat namanya mindor. Dipahami ini? Tapi dalam bahasa kita sudah dipatenkan. Mindor, kacamata. Padahal itu alat untuk melihat. Lihat lagi, gozala, migzal. Sama, wazan kedua mif'al. Contohnya nasyaro, minsyar. Fataha, miftah. Zamaro, mizmar. Paham kan? Yang berikutnya mif'alah. Wazan terakhir mif'alah. Contohnya satoro, mistoroh. La'iko, mil'ako. Kanasa, miknasa. Dipahami ini? Ini 3 bentuk. Dengan ini selesai. Ada masalah saudara? Tidak ada? Paham? Yakin?
Alhamdulillah. Insya Allah nih. Hah? Belum berarti. Paham? Berarti apa wazan isim alat? 3. Apa itu? Hasan. Selesai. Alhamdulillah. Bab pokok dalam pembahasan tasrif. Bab 1 dan bab 2 itu adalah inti dalam pecahan kata. Semuanya teori dalam memecahkan. Dipahami ini? Dengan ini semua antum sudah tahu memecahkan kata dalam bahasa Arab. Dari 22 bab. Dari 22 bab. Dengan kaidah seperti ini antum bisa pecahkan. Dari 22 bab itu. Dengan semua pecahan yang ada. Sekarang kita masuk bab 3. Bab 3 ini. Midrob. Nah, asalnya midrob. Itu yang 2 itu cabangnya. Kadang orang Arab ungkapkan pakai ta. Kadang pakai alif. Paham maksudnya? Itu asalnya. Jangan dulu yang lain dipikirkan. Asalnya antum buat midrob. Orang Arab paham. Dipahami ini? Nah, jadi kalau antum buat isim alat, mif'al. Sudah, mif'al. Kemudian kalau antum dapat mif'ala, oh isim alat juga. Kalau antum dapat kata mif'al, isim alat juga. Begitu maksudnya. Asalnya itu yang pertama. Paham kan? Dah, ada pertanyaan lagi? Karena saya akan masuk bab 3. Bab terakhir. Semua. Dia tidak lihat lagi isim zaman makan alat. Tidak lihat lagi lazim muta'addi. Tidak peduli lagi itu. Paham kan? Ada lagi? Sebentar Pak, di bab 3. Jadi kalau ada perubahan sedikit, perpindahan harokat, pergantian huruf, di bab 3 lah ceritanya. Dah, pokoknya ini kita akan bercerita 6 bab. Pertama, setiap hari bercerita. Paham? Antum akan jago ini nanti, ceritanya itu kalau antum memang pintar bercerita. Kalau tidak pintar bercerita, maka harus pintar. Paham ini? Di bab 3 lah semua ceritanya jika ada perubahan. Dipahami ini? Sekarang masuk kalau begitu. Bab 3. Beberapa contoh dan kaidah tasrif, istilahi dan lugawi. Beberapa contoh dan kaidah tasrif. Jadi bukan hanya sekedar contoh tasrif. Tapi ada kaidah tasrif. Seperti pertanyaan Bapak tadi. Kadang kita jumpai dalam beberapa kata ketika kita tasrif tidak sesuai dengan wazannya. Paham? Kadang ada penambahan, kadang ada penghilangan, kadang ada perubahan harokat. Ketika ada perubahan harokat berarti kita butuh kaidah. Kita butuh apa? Kaidah. Kenapa berubah? Apa kaidahnya? Patennya apa? Akan dikasih semua. Dalam tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Lihat. Setelah kita selesai dari pembahasan fiil dan isim secara terperinci. Jadi bab 1, bab 2 itu rinci. Maka pada bab yang ketiga ini kami akan memberikan beberapa contoh tasrif isim. Hanya beberapa. Artinya antum kiaskan yang sama. Semua yang sama kiaskan. Misalnya semua kata yang masuk dalam bab fa'ala yaf'ulu. Ana hanya contohkan satu contoh misalnya tasrif. Yang lain antum ikutkan. Dipahamkan? Beberapa contoh tasrif isim dan tasrif fi'il. Secara global, secara umum. Sebagai latihan untuk mempraktekkan kaidah yang telah berlalu bersama kita. Paham tujuan bab 3 ini? Jelas ya? Ini adalah praktek
dari apa yang telah berlalu serta ditambahkan kaidah tambahan dalam memecahkan kata ketika ada perubahan. Ketika ada perubahan. Pertama, tasrif istilahi. Karena tasrif itu terbagi dua. Ada tasrif istilahi, disebut istilahi karena pecahan global, pecahan secara besar, secara garis besar. Yang kedua ada namanya pecahan secara lugawi, maksudnya pecahan secara berkata lagi. Jadi yang dipecah secara garis besar itu bisa lagi dipecah dengan garis kecil. Dipahami kan? Tasrif istilahi. Tasrif istilahi fi'il thulathi mujarrad. Kita fokus kepada tasrif istilahi fi'il thulathi mujarrad. Artinya fi'il thulathi mujarrad. Ada berapa bab? Ada berapa bab? 6. Dan yang akan ada ceritanya itu hanya di 6 bab. Kalau kita sudah lewati 6 bab dan antum mampu pahami, maka ceritanya di 4, 5, 6 kiasi. Sama. Makanya antum perhatikan. Kalau antum tidak paham, tanyakan. Karena kita fokus 6 bab. Setelah itu tasrif biasa. Tidak ada lagi cerita. Karena ceritanya sama. Dan cerita itu akan ada kalau ada terjadi perubahan. Tidak semuanya ada cerita. Tidak semuanya ada ceritanya. Tapi akan ada ceritanya kalau ada perubahannya. Kalau ada apanya? Perubahannya. Lihat. Tasrif istilahi fi'il thulathi mujarrad. Tasrif istilahi fi'il thulathi mujarrad. Bab 1, fa'ala yaf'ulu. Kita mulai dengan fa'ala yaf'ulu. Wazan. Di kolom pertama tertulis wazan. Timbangannya. Dan ingat, tidak harus yang ditimbang nanti ikut ini. Karena kita tasrif pakai kaidah. Wazan, ini wazan untuk mempermudah. Bukan untuk dihafal mati harus seperti itu. Bukan. Lihat wazan. Fa'ala yaf'ulu fa'alan. Fa'ilun maf'ulun uf'ul. La taf'ul. Maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Ini juga dulu harus kita kenal namanya ini. Di urutannya ini. Ini untuk bab pertama saja yang anak kenalkan. Karena bab kedua pasti sudah ditahu. Itu fa'ala disebut fi'il madi. Nanti di cetakan berikutnya kita sudah ada kasih keterangan. Sepertinya kadang repot lagi dikasih tahu. Nanti sudah ada keterangannya. Yang pertama itu disebut fi'il madi. Yang kedua fi'il mudhari. Yang ketiga begitu seterusnya. Nanti sudah ada keterangan di bab pertama. Iya, di cetakan berikutnya. Fa'ala ini disebut fi'il madi. Jadi kata yang pertama itu disebut madi. Paham kan? Fi'il madi. Yaf'ulu yang kedua disebut fi'il mudhari. Pecahan yang kedua disebut fi'il mudhari. Fa'alan ketiga. Pecahan ketiga disebut masdar. Di selalu urutan yang ketiga itu masdar. Fa'ilun urutan keempat. Di urutan keempat ini yang disebut isim fa'il. Paham? Di urutan keempat itu disebut isim fa'il. Setiap nanti di urutan keempat isim fa'il. Iya. Maf'ulun. Ini di urutan kelima. Di urutan kelima. Iya. Setiap antum dapat urutan kelima itu disebut isim maf'ul. Itu pecahan selalu begitu. Uf'ul. Urutan keenam. Setiap antum dapat dari urutan keenam maka itu adalah fi'il amr. Itu adalah apa? Fi'il amr. Uf'ul. Nanti tidak harus uf'ul. Bisa if'il, if'al. Paham kan? Tergantung wazannya. Ini kebetulan yaf'ulu. Iya. Ini yang keenam ini disebut fi'il amr. La taf'al. Ini disebut dengan fi'il nahi. Ini yang ketujuh. Disebut dengan fi'il nahi. Kenapa fi'il nahi? Ini sebenarnya fi'il mudhari. Yang kemasukan la nahi. La penjazm. Sebenarnya ini terpaksa anak masukkan. Karena dalam pelajaran sorof. Ini tidak dimasukkan. Ini bukan tugasnya sorof. Ini tugasnya nahwu. Paham gak ini? Tapi karena yang tersebar dalam tasrif adalah nahinya.
yang kita pelajari di buku-buku yang tersebar di Indo, maka saya ikutkan. La taf'ul. Ya ini disebut fi'il nahi karena ada la nahinya. Ada la nahinya. Ini artinya jangan. Kemudian maf'alun itu isim zaman. Itu yang ke-8 disebut dengan isim zaman. Maf'alun itu yang ke-9 disebut dengan isim makan. Mif'alun itu yang ke-10 disebut dengan isim alat. Fu'ila itu yang ke-11 disebut dengan fi'il madi majhul. Yuf'alu itu yang ke-12 disebut dengan fi'il mudhari majhul. Itulah pecahan kata secara istilahi. Tidak keluar dari 12 pecahan. Setiap antum mau memecahkan kata yang berwazan fa'ala yaf'ulu, maka akan dipecahkan menjadi berapa belas? Akan dipecahkan menjadi berapa belas? 12. Paham ini? 12. Jadi setiap antum pecahkan kata dalam bahasa Arab, maka tidak keluar dari 12 pecahan. Tidak akan keluar dari 12 pecahan. Yang pertama disebut apa tadi? Pecahan pertama fi'il madi. Ini harus ingat. Pecahan kedua disebut fi'il mudhari. Yang ketiga disebut pecahan masdar. Yang keempat disebut isim fa'il. Yang kelima disebut isim maf'ul. Yang keenam disebut apa? Fi'il amar, fi'il amar, fi'il amar. Iya. Kemudian ketujuh. Ketujuh disebut apa? Fi'il nahi, fi'il nahi. Fi'il nahi. Yang kedelapan disebut isim zaman. Isim zaman. Yang kesembilan disebut apa? Ismul makan. Ya. Yang ke-10 disebut disebut apa? Ismul alah, isim alat. Yang ke-11 disebut madi majhul. 12 apa? Fi'il mudhari majhul. Setiap pecahan kata tidak akan keluar dari ini. Madi antum sudah pelajari. Kata kerja lampau. Mudhari kata kerja sekarang atau akan datang. Masdar sudah dipelajari. Fa'il, isim fa'il sudah dipelajari kan? Isim maf'ul sudah dipelajari. Fi'il amr, kata kerja perintah. Ini saja sekarang fi'il nahi. Fi'il nahi ini adalah sebenarnya fi'il mudhari. Ini fi'il nahi ini, di sini ini fi'il nahi adalah fi'il mudhari yang kemasukan la nahi. La nahi la jazm. Alat penjazm satu fi'il. Tentunya kalau ada la nahi, maka fi'il mudhari akan disukun huruf terakhir. Kalau dia sahih, akhir. Kalau mutal akhir, maka akan dihilangkan huruf terakhirnya. Anda paham ini? Akan dihilangkan huruf terakhir. Itu bagian sorof. Makanya sebenarnya ini tidak ada dalam pembahasan sorof. Karena itu bagian nahwu. Paham ini? Tapi untuk kelengkapan, tidak apa-apa. Karena pecahannya jadi 12. Ini pecahan yang sempurna. Secara garis besar. Setiap kata akan saya pecahkan menjadi 12. Contoh di buku, contoh misalnya kotala. Kotala ini saya bisa jadikan 12. Kotala yaktulu kortlan, kotilun maktulun uktul. La taktul, karena dia kemasukan la. La taktul, maktalun, miktalun, kutila yuktalu. Paham ini? Yang penting fa'ala yaf'ulu. Semua tidak harus fa'ala yaf'ulu, tapi bab pertama kan fa'ala yaf'ulu. Antum dapat kata misalnya nasoro. Nasoro bisa jadi 12. Nasoro yansuru nasron, nasirun mansurun unsur. La tansur, mansurun, minsurun, nusiro yunsoru. Paham kan? Antum dapat apa lagi misalnya kata apa lagi? Yang fa'ala yaf'ulu. Yang pernah antum lewat. Kataba. Baik. Kan ini masukan sapri berharga. Kataba. Kataba yaktubu katban. Katibun maktubun uktub. La taktub. Maktabun miktabun kutiba yuktabu.
Itu pecahan garis besar. Kemudian nanti kataba bisa dipecah lagi. Kataba, katabu, katabat, katabata. Dah, bisa lagi. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Kan pecah kecil namanya. Ini pecahan garis besar. Kalau antum mampu memahami ini pecahan, antum cukup hafal yang ini saja. Yang lainnya itu kan artinya berdasarkan koedanya. Anda paham ini? Iya, itu kalau orang sorof tidak menghafal semuanya. Beda kalau orang percakapan, dia akan hafal ini semua. Dipahami kan? Jelas kan? Iya, semua kata dalam bahasa Arab bisa antum ubah menjadi 12. Bisa antum ubah menjadi 12. Yang sekarang saya mau kasih tahu antum pecahannya. Pecahan pertama disebut fi'il madhi. Pecahan kedua disebut fi'il mudhari. Pecahan ketiga disebut apa? Masdar. Pecahan keempat disebut isim fa'il. Kelima disebut isim maf'ul. Keenam disebut isim sebut apa? Fi'il amr. Keenam disebut fi'il nahi. Ketujuh disebut kedelapan disebut isim zaman. Kesembilan disebut isim makan. Ke-10 disebut isim alat. Yang ke-11 disebut fi'il madhi majhul. Ke-12 disebut ini pecahan. Antum harus tahu itu urutannya. Urutannya. Dan ini hanya anak kasih tahu di bab pertama. Karena memang hanya di bab pertama ini butuh ditahu. Bab-bab berikutnya sama. Kecuali nanti kata 4, 5, 6. Maka kurang 1. Dia hanya 11 bukan 12. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Kalau 4, 5, 6. Ini. Kan dia tidak punya. Paham ini? Kalau anak tasrif 4. Misalnya anggaplah, anak contohkan ya. Kalau bentuk kurangnya. Damdama. Saya akan tasrif 11 saja. Kurang 1. Damdama yudamdimu damdamatan. Mudamdimun mudamdamun damdim. La tudamdim. Mudamdamun mudamdamun. Salewati. Dumdima yudamdamu. Paham? Karena dia tidak punya isim alat. Sama dengan anak tasrif misalnya akroma. Jangan akroma. Anggaplah sabbaha. Sabbaha. Berapa huruf ini? 4. Saya kalau tasrif pasti kurang 1. Pasti kurang 1. Saya akan bilang. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Musabbihun musabbahun sabbih. La tusabbih musabbahun musabbahun. Saya langkai. Subbiha yusabbahu. Dipaham ini? Paham ya? Karena kita tasrif tidak hanya tasrif. Tapi pakai teori. Pakai koedah. Koedahnya kalau dia 3 ada isim alat. Tasrifnya sempurna 12. Tapi kalau dia 4, 5, 6 kurang 1. Jadinya berapa? 11. Dipahami? Dan kalau antum kurangi yang ini. Maka pecahan kata itu sebenarnya hanya 10 saja. Dipahami ini? Yang utuh 10 saja. Karena ini gampang sekali. Ini fi'il mudhari, masukkan la nahi, jadi. Jelas? Jelas dulu itu sebelum kita tasrif? Jelas itu? Jelas ya? Jelas ya? Jelas ini? Itu nama-namanya antum hafal dulu. Dah? Lihat. Kita tidak ganggu dulu itu. Lihat tasrif. Wazan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Coba fa'lan apa namanya? Fa'lan apa namanya? Fa'ilun. Maf'ulun. Uf'ul. Uf'ul. La taf'ul. Maf'al. Maf'alun. Ulang-ulang. Maf'alun. Maf'alun. Masih 2 itu. Kalau saya pindah mif baru isim alat. Dah ulang di yang pertama dulu. La taf'al. La taf'al. Maf'alun. Maf'alun. Mif'alun. Fu'ila. Fu'ila. Yuf'alu. Coba ulang dari awal. Fa'ala. Fa'ala. Semuanya fa'ala. Yaf'alu. Yaf'ulu. Yaf'ulu.
fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun, fu'ila, fu'ila, yuf'alu. Itu nama-namanya harus ditahu. Karena pecahan tidak keluar dari itu. Iya, tidak keluar dari itu. Coba lihat tasrif. Fi'il salim. Karena tasrif ini kita akan praktekkan fi'il berdasarkan bangunannya. Jadi kita akan tasrif salim, mahmuz, mudha'af. Nah, fi'il salim kita contohkan dulu satu saja. Kenapa kita contohkan salim dulu? Karena ini yang sesuai wazan, tidak ada perubahan. Fi'il salim, apa itu fi'il salim? Untuk mengulang kembali yang telah lewat. Fi'il salim, fi'il yang selamat dari huruf illah. Tidak ada waw, tidak ada alif, tidak ada ya. Dan selamat dari hamzah serta selamat dari huruf yang sejenis. Itulah fi'il salim. Itu harus diingatkan terus. Fi'il salim, contoh. Nasoro yang suruh nasron, nasirun, mansurun, unsur, la tansur, mansorun, mansorun, minsorun, nusiro yunsoru. Ada masalah dan pecahannya? Maksudnya, ada enggak yang beda dengan wazan? Ada enggak yang beda dengan wazan? Tidak ada. Berarti salim sebagaimana namanya, selamat. Tidak ada perubahan dalam timbangannya. Dipahami ini? Dipahami ini? Persis dengan timbangannya. Iya. Maka Nasoro namanya apa? Sekarang namanya Nasoro. Yansuru. Nasron. Nasirun. Mansurun. Unsur. La tansur. Mansorun. Mansorun. Minsorun. Nusiro, yunsoru. Kenapa perlu ditahu namanya? Terjemahannya. Kan tergantung namanya. Lihat, nasoro, madi, telah menolong. Yansuru, mudori, sedang atau akan menolong. Nasron, masdar, pertolongan. Nasirun, isim fa'il, orang yang menolong. Mansurun, isim maf'ul, yang ditolong. Jadi kalau ada orang bernama Nasir, itu yang menolong. Kalau Mansur yang ditolong. Kan dari pecahan antum tahu artinya. Mansurun yang ditolong. Unsur fil amr. Oh tolonglah. La tansor larangan berarti jangan menolong. Kan larangan. Jangan menolong. Iya. Mansorun zaman waktu menolong. Mansorun makan tempat menolong. Minsorun alat menolong. Paham ini? Alat untuk menolong. Nusiro madi majhul telah ditolong. Kapan madi lagi? Telah ditolong. Yunsoru mudhari majhul sedang atau akan ditolong. Paham fungsinya itu nama? Untuk mengingatkan kembali yang antum pelajari di bab 1 dan bab 2. Terjemahannya seperti itu. Jelas? Jelas ini? Itu dulu hari ini. Untuk awalan untuk bab 3. Bab 3 ini termasuk bab yang aneh. Ya, butuh perhatian sedikit. Karena kalau tidak kuat bab 1, bab 2, di sini selesai cerita. Kalau maksudnya tidak paham. Kalau tidak paham bab 1, bab 2, di sini akan sulit sekali. Dipaham ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Sampai di situ dulu. Nanti kita lihat lanjutannya besok.